Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Doni Hadimas Afrilian. Nah, pada video sebelum-sebelumnya kita udah membahas apa sih benefit untuk customer, kemudian apa sih benefit untuk manajemen. Nah, pada video kali ini kita akan coba membahas benefit to employee. Yang pertama, keuntungan yang didapat employee ketika menggunakan metode agile ini adalah work together, prinsip work together. Tim developer dan klien harus dapat bekerja sama dalam proses pengerjaan proyeknya. Maksudnya adalah untuk mengembangkan sebuah produk yang sukses, kita memerlukan insight dari sisi bisnis dan teknis. Oleh karena itu, tim developer dan klien harus bisa berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif untuk meningkatkan keberhasilan proyek tersebut. Komunikasi yang dilakukan secara rutin juga akan memberikan sebuah transparansi tentang kemajuan proyek yang dilakukan dari semua aspek. Dengan demikian, keselarasan dan kepercayaan antar tim dapat terbangun dengan baik. Caranya bagaimana sih? Caranya, sering-seringlah bertanya kepada klien tentang apa saja yang ia butuhkan secara detail. Ketika si klien atau si developer meminta feedback dari klien terkadang masih bersifat umum, sehingga kita juga harus lebih aktif untuk menanyakan informasi yang kurang detail untuk meminimalisir miskomunikasi dalam pembangunan software tersebut. Kemudian yang kedua ada face-to-face conversation atau penyampaian informasi yang paling efektif dan efisien dilakukan melalui komunikasi secara tatap muka. Nah, penyampaian informasi yang paling efektif dan efisien tentunya adalah komunikasi secara tatap muka. Penyampaian informasi secara langsung itu perlu dilakukan agar setiap kesalahpahaman dalam komunikasi dapat dihilangkan. Dengan demikian, seluruh proses pengembangan produk tersebut dapat berjalan dengan lebih lancar. Komunikasi tatap muka juga memiliki kelebihan, yaitu bahasa tubuh yang dapat membantu seseorang memahami apa sih maksud dari pembicaraan tersebut. Selain itu, komunikasi tatap muka juga biasanya tidak perlu memperhatikan struktur kalimat seperti komunikasi yang tertulis. Mungkin untuk saat ini prinsip ini kurang relevan karena apalagi di masa pandemi ini pertemuan secara langsung itu dibatasi ya, sehingga prinsip ini agak sulit untuk dilakukan. Tetapi ini dapat diatasi dengan kita menggunakan teknologi lain. Karena teknologi ini sudah semakin berkembang sehingga memungkinkan ketika kita berada di tempat yang berbeda, gak bisa bertemu secara langsung, kita dapat melakukan obrolan dan dapat melihat apa saja bahasa tubuh yang dilakukan oleh lawan bicara gitu. Kita bisa menggunakan teknologi seperti video call, meeting virtual, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada sustainable development. Pengembangan yang berkelanjutan dengan mempertahankan kecepatan yang konstan. Agile menjalankan proses pengembangan yang berkelanjutan dengan mempertahankan kecepatan yang konstan. Jadi, proses pengembangan perangkat lunaknya yang panjang dapat dibagi menjadi beberapa tujuan kecil. Dengan cara ini, pengembangan perangkat lunak dapat menciptakan tujuan yang lebih realistis dan menetapkan ekspektasi yang tidak terlalu tinggi. Cara ini juga dapat membantu Anda atau kita untuk bisa lebih sering merilis produk dengan cara yang lebih teratur dan efisien, yang nantinya bisa terhubung ke prinsip yang sebelumnya yang namanya deliver frequently. Nah, tanpa tim developer itu memiliki beban berlebih. Contohnya ketika pembangunan software tidak menggunakan metode agile ini, tentunya
si developer harus mengejar deadline dan harus menyelesaikan produk yang dibuat itu harus harus tepat pada waktunya gitu. Tetapi di metode agile ini proses pengembangannya dapat dilakukan secara berkelanjutan gitu, tidak terpaku pada waktu. Tetap terpaku pada waktu, tetapi lebih ringan bebannya ketika menggunakan metode agile ini. Dan sustainable development ini mengurangi resiko ketidaktelitian dalam proses pengembangan perangkat lunaknya. Karena pekerjaan yang konstan dan memperhatikan setiap detail apa yang akan dikerjakan. Kemudian yang ketiga, continuous attention. Prinsip ini memungkinkan tim untuk tidak hanya membuat perangkat lunak yang berfungsi, namun perangkat lunak juga dapat dibuat yang stabil dan berkualitas tinggi. Karena selalu menjaga berbagai komponen perangkat lunak, kemudian pengembangan juga tetap teratur dan rapi sehingga tidak menimbulkan masalah pada masa depan nantinya. Nah, dari semua prinsip ini dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip ini merupakan keuntungan bagi pekerja atau employee. Karena menggunakan metode agile ini menguntungkan ke pekerja karena dilakukan secara bersama-sama, kemudian komunikasi yang dijalin pastinya akan lebih baik sehingga meminimalisir miskomunikasi dalam proses pembuatan software ini. Contohnya ketika terjadi miskomunikasi, maka pekerja akan diminta untuk melakukan perubahan atau memperbaiki software tersebut. Nah, dapat diminimalisir dengan prinsip ini karena prosesnya akan secara continuous atau sustainable development secara bertahap sehingga meminimalisir miskomunikasi dan pekerja juga lebih kecil untuk melakukan pekerjaannya 2 kali gitu, tidak capek kerjanya 2 kali. Mungkin untuk kelebihan dan untuk kelebihan dari prinsip agile atau keuntungan untuk pekerja itu cukup sekian. Dari semua keuntungan itu, dari mulai customer, kemudian ada manajemen dan employee, agile ini merupakan sebuah metode yang paling relevan untuk saat ini karena proses pembangunannya dapat secara cepat dan to the point gitu. Langsung hasilnya itu tidak banyak bug dan lain sebagainya. Nah, untuk prinsip-prinsip ini sangat berguna untuk customer, manajemen dan lain sebagainya. Nah, mungkin cukup sekian 12 prinsip agile dari mulai keuntungan dari customer, manajemen, dan pekerja atau employee. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.